Shalom, Shalom. Shalom. puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di sini punya satu kerinduan yang sama untuk datang lebih dekat lagi pada Tuhan. Mari kita akan teduhkan hati kita. Mari kita akan satukan hati kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik, yang sedang mendidik kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan segenap hati kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Hanya bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berdingan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak
Angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kau yang memampukan kami Tuhan. Besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. segala katakan bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, lewati semua. lewati semua. Perkenanmu ya Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak. Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Bapa, Bersamamu
pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari buka hati untuk merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ada banyak musim dalam hidup kami Tuhan yang membuat kami ingin berhenti menyerah. Tapi sore hari ini Tuhan, biarlah kehadiran-Mu sendiri yang menguatkan setiap kami, membuat kami semakin kuat berjalan dan membuat kami semakin berserah pada kehendak-Mu Tuhan. Mari kuatkan setiap kami sore hari ini Tuhan. Kuatkan setiap kaki dan tangan kami, sehingga kami kuat berjalan dan berlari Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami nanti. Yesus Tuhan. Setiap jiwa yang saat ini sedang merasakan letih lesu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani
mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air merah, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu nyatakan, ku pegang teguh sampai ku dapat melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu nyatakan, ku pegang teguh sampai ku dapat melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu nyatakan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan, yang menolong kami, mengajar kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami, dan biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita malam hari ini? Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah pun juga bersukacita karena Tuhan baik buat hidup kita. Amin. Ya, beberapa minggu terakhir kita sudah belajar tentang manusia rohani. Kita belajar bagaimana menjadi manusia rohani, bagaimana kita harus berjuang untuk menjadi mempelai Tuhan yang layak. Kemudian kita juga belajar ciri-ciri manusia rohani itu seperti apa gitu. Dan saya percaya bahwa jemaat di GPI Kairos, murid-murid Tuhan di GPI Kairos sudah menangkap ya, seperti apa sih manusia rohani itu. Kemudian ciri-cirinya seperti apa gitu. Bagaimana kita bisa menjadi manusia rohani. Nah, salah satu tanda ketika seseorang itu disebut manusia rohani, itu bukan ketika dia berkata, ini loh aku manusia rohani gitu. Tetapi tandanya itu ketika dia adalah manusia rohani adalah ketika orang itu melihat kehidupan orang itu, ya kan? Khususnya orang-orang yang di luar Tuhan. Ketika kita masuk dalam masyarakat, masuk dalam orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa nggak mereka tuh melihat bahwa, oh orang ini rohani ya, gitu. Oh orang ini punya sesuatu yang berbeda. Oh orang ini punya sesuatu yang sepertinya tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi ketika saya berada di dekatnya, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Nah sebelum kita masuk pada poin-poinnya, mari kita buka di dalam Yohanes 7 ayat ke-38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ini kata-kata Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan itu dikatakan di ayat selanjutnya ialah roh yang akan diterima oleh umatnya, yaitu Roh Kudus, ya kan? Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan tema kita bulan lalu, ya kan? Saya percaya Pak Gembala sudah menyiapkan ini berurutan gitu ya. Bulan lalu kan kita belajar tentang buah-buah roh. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, maka itu akan mengalir keluar gitu. Contohnya seperti ini, misalnya ada tanaman yang di dalam pot gitu ya, sebuah tanaman di dalam pot. Ketika tanamannya tidak disiram selama beberapa hari, mungkin 1 minggu gitu, apa yang terjadi? Mati. Sebelum mati apa? Tanahnya akan menjadi kering, menjadi keras gitu, kering, dan lama-lama tanaman itu akan layu dan mati. Tetapi ketika tanaman ini diairi oleh mungkin disiram dengan selang air gitu ya, disiram dengan selang air, maka yang terjadi apa? Lama-lama tanah ini akan menjadi gembur gitu ya, menjadi lembek, tidak lagi keras, lembek, gembur, dan kalau itu terus-menerus dialiri, apa yang terjadi? Airnya akan meluber keluar. Dan ketika air itu meluber keluar, dia akan membasahi tanah di sekelilingnya. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, ketika Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup kita dan mengalir aliran air hidup dalam hidup kita, maka seharusnya sebagai manusia rohani itu bisa dirasakan oleh sekeliling kita gitu. Ketika Roh Kudus itu meluber keluar dari hidup kita, seharusnya itu bisa dirasakan oleh sekeliling kita. Kalau itu tidak, Bapak Ibu, maka itu jadi pertanyaan gitu. Apakah kita sudah dialiri oleh aliran Roh Kudus? Ataukah kita seperti pot bunga yang kering tadi, yang tanahnya kering, tanahnya keras, tidak bisa ditanami apapun. Dan orang tidak merasakan apa-apa dengan kehadiran kita. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi Roh Kudus Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita sampai keluar ketika kita benar-benar dekat sama Tuhan dan menjadi manusia rohani. Amin. Nah, tetapi malam hari ini kita akan belajar tentang tema yang dipersiapkan oleh Pak Gembala, dan kita akan belajar sama-sama ya, yaitu tentang hambatan orang percaya untuk menjadi manusia rohani. Itu tema kita malam hari ini. Hambatan orang percaya menjadi manusia rohani. Ternyata ada hambatannya loh menjadi manusia rohani itu. Nah, kita akan belajar apa saja sih hambatannya gitu. Yang pertama, kita mau lihat di dalam Amsal 25 ayat yang ke-26. Ini hambatan pertama untuk orang percaya menjadi manusia rohani. Amsal 25 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jadi hambatan yang pertama untuk seseorang itu menjadi manusia rohani, yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran. Di dalam Amsal ini jelas sekali dikatakan, orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik itu seperti apa sih? Dia seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Jadi kalau kita bayangkan dari ilustrasi yang tadi ya, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia Roh Kudus itu tercurah keluar gitu, tertumpah keluar sehingga dirasakan oleh sekelilingnya. Dikatakan kiasan Tuhan kan seperti aliran air hidup gitu kan. Tuhan sendiri berkata, akulah air hidup, ya kan. Barang siapa datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, dia tidak akan haus lagi. Nah, ketika air yang kita pancarkan keluar itu bukan Roh Kudus, tapi diliputi dengan kekhawatiran, maka itu seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Jadi ini hambatan pertama. Banyak orang percaya ketika dia berkata, wah, ketika di gereja gitu ya, wah saya percaya Tuhan gitu kan. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Saya mau jadi seperti Tuhan, mau menjadi manusia rohani. Tetapi ketika dia pulang dalam hidupnya, dia diliputi oleh kekhawatiran lagi. Nah, ini yang menyebabkan dia terhambat untuk menjadi manusia rohani. Lalu mungkin ada yang tanya, loh
berarti saya nggak boleh khawatir dong, tidak boleh khawatir sama sekali dalam hidup saya. Tidak juga. Namanya manusia, kekhawatiran pasti ada, ya kan? Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus ketakutan dan khawatir akan hidupnya gitu kan, sehingga sampai meneteskan keringatnya seperti tetesan darah. Nah, itu kekhawatiran. Tetapi yang jadi pertanyaan gini, apakah kekhawatiran dalam hidup kita itu menguasai hidup kita gitu? Apakah kekhawatiran kita mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita sampai kita tidak lagi bisa berdoa, kita tidak lagi bisa menyembah, gitu. Tidak bisa lagi datang pada Tuhan? Ataukah kita berkata, oke, saat ini saya memang khawatir, tapi saya mau datang pada Tuhan. Saya mau mengalahkan kekhawatiran saya bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ketika kita membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita, maka saat itulah hubungan kita dengan Tuhan putus. Lost contact. Seperti selang air yang disiramkan ke pot tadi, ketika kekhawatiran menguasai kita, maka selang itu akan berhenti. Air itu berhenti. Dan itulah yang menyebabkan di Amsal tadi dikatakan kehidupan orang benar yang dipenuhi kekhawatiran di hadapan orang fasik itu seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Bayangkan ini sangat-sangat menyedihkan ya. Ketika orang fasik datang pada kita dan berharap punya jawaban, katanya orang Kristen itu Tuhannya luar biasa gitu. Katanya orang Kristen Tuhannya bisa menjawab segala permasalahan gitu. Dan ketika datang pada kita, sama saja. Ternyata orang Kristen pun juga hidupnya dipenuhi kekhawatiran gitu. Ketika orang fasik, orang di luar Tuhan gitu ya, datang pada kita curhat mungkin atau menyampaikan keluh kesah, dan kita berkata kepada orang itu, iya memang saat ini zaman tuh sulit sekali gitu kan. Iya, saya ini juga pusing mikirin masalah-masalah ini gitu kan. Mikirin pergumulan yang tidak kunjung selesai. Saya juga pusing, saya juga khawatir gitu. Bagaimana 5 tahun lagi, bagaimana 10 tahun lagi. Saya khawatir dengan anak-anak saya khawatir dengan studi mereka misalnya. Saya khawatir dengan kesehatan saya nanti ketika sudah tua. Dengan suami saya, dengan istri saya misalnya. Ketika orang fasik datang kepada kita dan mereka lihat, loh, lah kok sama saja gitu. Saat itulah kita tuh seperti mata air yang keruh di hadapan mereka. Kita seperti sumber air yang kotor di hadapan mereka. Dan ini hambatan yang sangat besar. Ini sesuatu yang serius kekhawatiran ini. Ini adalah hambatan kita menjadi manusia rohani. Hambatan untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Lalu mungkin ada yang berkata seperti ini. Tidak apa-apa, saya tidak peduli. Saya tidak peduli kalau orang lain melihat saya seperti apa. Yang penting saya datang ke gereja beribadah. Yang penting saya membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya siang dan malam. Tidak masalah. Meskipun hidup saya penuh dengan kekhawatiran, tidak masalah. Yang penting saya baca firman Tuhan terus. Mungkin ada yang berkata seperti itu ya. Tapi coba kita lihat di dalam Matius 13 ayat 22. Ada orang yang sering mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, tapi ternyata hidupnya tidak pernah berubah. Mengapa? Nah ini rahasianya. Matius 13 ayat 22. Ayat yang umum, tetapi ini juga suatu hal yang luar biasa. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup untuk kita rajin membaca firman Tuhan. Tidak cukup untuk kita cuma datang beribadah. Tetapi satu hal yang harus kita kalahkan untuk kita menjadi manusia rohani yang sepenuhnya. Yang pertama adalah kekhawatiran. Karena firman Tuhan jelas sekali. Firman Tuhan itu datang, tetapi ketika kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpitnya, firman itu tidak berbuah. Firman itu tidak bertumbuh dalam hidup kita. Jadi ini korelasinya nyambung menurut saya. Mata air yang cemar berarti tanahnya kering, ya kan? Tanahnya tidak subur. Ketika tanah itu tidak subur, maka benih yang ditabur itu juga tidak akan berbuah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bagaimana atau apa hambatan untuk orang percaya menjadi manusia rohani? Yang pertama adalah kekhawatiran. Mungkin kalau Bapak Ibu saat ini ada yang sedang diliputi oleh kekhawatiran dan seakan-akan tidak bisa lepas dari kekhawatiran itu. Seakan-akan, waduh kok ini enggak selesai masalah saya ini, enggak selesai. Kok sepertinya hidup saya semakin tidak menentu gitu ya. Pekerjaan saya semakin tidak menentu. Keuangan saya mungkin gitu ya, ada yang berkata seperti itu, semakin tidak menentu.
gimana ini? Saya ini khawatir dengan hidup saya. Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah membaca firman Tuhan. Tapi saya tetap kok rasanya gak bisa lepas ya gitu. Nah itu jawabannya Bapak Ibu. Hilangkan kekhawatiran dalam hidup kita. Izinkan Tuhan menguasai hidup kita. Izinkan koneksi kita dengan Tuhan tersambung lagi. Dan biarkan Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita sampai itu meluber keluar. Sampai kita menjadi aliran hidup buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hambatan orang percaya untuk menjadi manusia rohani? Yang kedua, kita buka di dalam 1 Korintus 15, ayat yang ke-58. 1 Korintus 15, ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Yang kedua ini, hambatan orang percaya untuk menjadi manusia rohani adalah mudah terpengaruh. Banyak orang percaya yang dia mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Dia mudah terpengaruh dengan sekelilingnya. Maka itu firman Tuhan ini berkata, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau kita bilang, saya mau mengejar karakter Kristus, saya mau, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna kan, firman Tuhan. Saya mau sempurna seperti Bapa. Tetapi ketika kita mau mulai mengejar itu, dan kemudian ada pengaruh dari sekeliling kita gitu ya. Wah kamu seorang rohani, kamu sudahlah gak usah terlalu alim. Jangan terlalu rohani lah. Ketika ada pengaruh-pengaruh lingkungan seperti itu, maka kita mulai goyah gitu. Mulai, wah iya ya, percuma juga saya pelayanan setiap minggu di gereja gitu. Hidup saya juga seperti ini gitu kan. Mungkin kita pernah mengalami fase seperti itu dalam hidup kita. Percuma saja saya ngasih persembahan gitu kan, ngasih perpuluhan. Toh ya gini-gini doang. Gitu. Nah, ini adalah suatu pengaruh tipu muslihat iblis. Hambatan yang kedua ini adalah mudah terpengaruh. Ketika kita mau mengejar Tuhan, Paulus berkata kan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari pada tujuan itu. Tapi waktu kita baru berlari, ada pengaruh dari kanan, dari kiri, ada masalah datang, pergumulan datang, sudah, waduh, berhenti dulu lah, capek, duduk dulu lah. Gitu. Itu hambatan yang kedua adalah mudah terpengaruh. Coba kita lihat satu tokoh yang saya yakin Bapak Ibu pasti tahu semuanya, yang bernama Thomas Alva Edison. Tahu ya? Seorang yang jenius, penemu apa? Lampu ya, bola lampu. Dia melakukan ribuan percobaan kan. Dan dia gagal sampai percobaan terakhirnya dia berhasil menciptakan bola lampu itu. Bayangkan kalau dalam percobaan yang katakanlah ke 900 gitu. Dia menyerah, menyerah sudah. Mungkin saya yakin teman-temannya ya dia masa bekerja sendiri. Ya mungkin bekerja sendiri tapi dia kan pasti punya kenalan kan. Dan kenalannya pasti tahu, kerabatnya pasti tahu. Oh, dia ini sedang berusaha menciptakan atau menemukan lampu gitu. Yang benda yang bisa bercahaya di malam hari gitu. Mungkin waktu itu namanya belum lampu. Tapi benda yang bisa bercahaya sendiri di malam hari gitu. Tapi gagal terus gitu kan. Mungkin teman-temannya sudah berkata, sudahlah, nggak usah udah. Kamu nggak akan bisa itu. Pakai lilin aja sudah cukup bagi kita. Gitu kan. Lilin sudah cukup terang buat kita. Gitu. Atau lampu tempel itu ya. Lampu tempel itu sudah cukup buat kita. Kamu nggak usah lah nyari yang pakai listrik gitu. Nggak usah, itu tidak mungkin bagi kita, bagi manusia. Nah, kalau dia mengikuti pendapat itu, dia mengikuti saran itu, maka kita tidak akan pernah mengenal Thomas Alva Edison sebagai penemu bola lampu. Mungkin orang lain setelah dia yang menemukan gitu kan. Atau mungkin berapa ratus tahun setelahnya baru setelahnya baru bola lampu ditemukan. Tetapi karena dia pantang menyerah, karena dia tidak mudah terpengaruh, dia bisa mencapai sasarannya, mencapai tujuannya itu, yaitu menemukan bola lampu. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, apa tujuan kita? Apa sasaran kita? Kalau kita bilang tujuan saya, sasaran saya ya nanti bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, dalam kekekalan. Nah, kita sudah berjuang untuk itu belum? Gitu.
Apakah kita sudah seperti di Korintus tadi, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan itu? Atau kita mudah terpengaruh? Mungkin orang tua kita sendiri mungkin, yang muda-muda ya. Kita rajin pelayanan, kita giat melayani Tuhan. Dan orang tua kita bilang, kamu buat apa melayani? Dapat apa kamu? Gitu. Gak dapat apa-apa, buat apa melayani? Capek-capek sendiri. Gitu. Nah, pertanyaannya kita bisa gak tetap teguh gitu? Bisa gak kita tetap tidak terpengaruh dengan itu? Tidak, saya pokoknya ingin mengejar Tuhan. Saya ingin jadi manusia rohani. Gitu. Teman-teman kita bilang, kamu jangan terlalu rohani, jangan terlalu alim. Seingat saya dulu adik saya ini yang sering ya, Yohanes ini sering disebut rohani, alim gitu kan. Wah, alim banget anak itu gitu kan. Nah, tapi ketika seseorang mempunyai keinginan untuk itu, mengejar sesuatu yang rohani, apalagi yang mungkin teman-teman yang kerjanya di lapangan gitu ya, kerjanya di lapangan, yang punya teman-teman yang mungkin banyak yang di luar Tuhan, kemudian pergaulannya keras gitu ya, kan orang lapangan keras ya biasanya. Ketika kita mulai, jangan dong, itu dosa, jangan melakukan itu. Wah, kamu rohani sekali kamu gitu kan. Sudahlah, sekali-sekali gak apa-apa. Nah, apakah kita bisa tetap bilang, enggak gitu. Aku tidak mau mencemari hidupku dengan dosa, misalnya seperti itu. Aku tidak akan mudah terpengaruh. Nah, menjadi manusia rohani itu memerlukan komitmen dan perjuangan. Ini bukan sesuatu yang instan. Tiba-tiba, Tuhan, malam ini saya mau jadi manusia rohani Tuhan. Baiklah anakku, ku kabulkan, cering, kita menjadi manusia rohani. Tidak. Itu memerlukan komitmen yang pertama, dan kedua perjuangan. Jadi kita tidak boleh mudah terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang melemahkan semangat kita. Nah, bagaimana agar kita tidak mudah terpengaruh? Yaitu kita harus menyadari identitas kita. Coba kita buka di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Apa sih identitas kita sebenarnya? Teman-teman berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi identitas kita ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, itu sudah jelas. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Kalau kita mengerti ini, dan kalau kita memegang ini dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah terpengaruh gitu loh. Ketika orang dunia berkata, jangan gitulah, melenceng sedikit gak apa-apa, dosa sedikit gak apa-apa, ini dosa putih gitu kan, ini dosa kecil loh, gak akan dihitung di surga gitu, misalnya seperti itu. Kita tetap tidak akan terpengaruh, karena kita tahu identitas kita. Enggak kok, kewarganegaraanku adalah di dalam surga, warga kerajaan surga. Jadi, kalau kita menyadari ini, maka yang kedua, hambatan kedua, kita tidak akan mudah terpengaruh. Amin Bapak Ibu. Yang pertama kekhawatiran yang menjadi hambatan kita. Yang kedua, mudah terpengaruh. Yang ketiga, hambatan yang ketiga untuk orang percaya menjadi manusia rohani itu apa sih? Hambatan yang ketiga adalah di dalam 2 Timotius 3, kita buka 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan ayat yang kelima ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang ketiga, apa hambatan seseorang atau orang percaya untuk menjadi manusia rohani? Yang ketiga adalah egosentris. Egosentris atau egoisme. Kalau saya lihat di Wikipedia, egosentrisme itu artinya adalah ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif atau sudut pandang orang lain. Jadi dia tidak mau melihat sudut pandang orang lain.
Mungkin ketika ada orang yang dalam kesusahan, ada orang yang dalam permasalahan, dia tidak akan mau, kalau saya di posisinya dia gimana ya? Masalahnya sepertinya berat deh. Kalau saya di posisinya dia gimana ya? Tapi dia tidak mau melihat itu, sudah. Dia pokoknya itu kan bukan masalahku gitu kan. Bukan masalahku. Itu namanya egosentris. Ketidakmauan, bukan ketidakmampuan ya. Di Wikipedia itu dikatakan ketidakmauan seseorang. Ya saya tahu sih Wikipedia ini bukan sesuatu yang paten ya, karena itu adalah buah pemikiran dari banyak orang. Tetapi saya setuju juga sih, egosentrisme itu ketidakmauan seseorang. Bukan ketidakmampuan mungkin ya. Sebenarnya dia mampu, bisa dia kalau, wah saya ingin merasakan kalau saya di posisi dia gimana ya. Tapi karena dia tidak mau, karena keegoisan itu menguasai dia, ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif atau sudut pandang orang lain. Itu egosentrisme. Nah, di dalam 2 Timotius 3 tadi, itu jelas sekali gitu loh. Ada banyak sifat-sifat buruk di situ yang membuat seseorang itu tidak bisa menjadi manusia rohani. Dan dari sifat-sifat itu bisa disimpulkan itu mengacu pada yang namanya egosentris, egoisan. Seperti ya pada hari terakhir tadi akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, itu jelas kan, egois kan, mencintai dirinya sendiri, dia tidak mau peduli orang lain. Dan menjadi hamba uang. Kemudian mereka akan membual dan menyombongkan diri. Itu egoisme lagi kan, membual menyombongkan diri. Saya yang paling bisa, saya yang paling hebat. Jadi semuanya berpusat pada dirinya gitu. Kemudian apa lagi? Mereka akan menjadi pemfitnah. Pemfitnah berarti apa? Merasa paling benar kan. Wah, ini. Misalnya ada suatu permasalahan dalam kelompok gitu. Dia akan memfitnah orang. Gara-gara ini gitu kan. Ketika itu terbukti tidak, gara-gara ini gitu kan. Dan saya pernah menemukan orang yang seperti itu gitu. Ketika ada suatu masalah, gara-gara ini. Gara-gara itu gitu kan. Jadi itu yang namanya egosentris. Dia akan menjadi pemfitnah. Kemudian apa? Mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi buat anak-anak gitu kan, buat yang masih muda-muda, hati-hati. Kalau anak-anak muda di tempat ini mungkin ada yang pernah berontak terhadap orang tua. Orang tua ngomong apa dan kita membantah itu, kita berontak pada mereka. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah menjadi manusia-manusia akhir zaman gitu. Yang ada di 2 Timotius 3 ini. Kemudian apa? Tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama. Ini ciri-ciri orang egois semua. Tidak tahu mengasihi. Ya kalau orang egois pasti tidak tahu mengasihi kan, orang egois kan. Tidak mau berdamai. Ya pokoknya dia harus datang dulu sama saya gitu. Saya nggak mau datang dulu, saya tidak mau berdamai. Kalau dia datang sama saya sujud-sujud kan, mohon-mohon baru saya maafkan. Pernah nggak dengar seperti itu? Saya pernah sih. Pokoknya kalau nggak orang tuh sampai datang gitu kan, di kaki saya gitu kan, saya tidak akan memaafkan dia. Itu luar biasa itu, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Jadi dia yang paling bagus, paling baik gitu kan. Orang lain jelek gitu kan. Tidak dapat mengekang diri. Ya Bapak Ibu bisa bacalah ya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini, itu semua sifat-sifat yang ada di sini tuh mengacu pada yang namanya egosentris, keegoisan. Dan ini juga hambatan yang sangat besar buat orang percaya untuk menjadi manusia rohani. Ya bayangkan saja, kita bilang, saya pengen jadi manusia rohani, saya pengen seperti Tuhan Yesus yang di awal tadi kita bahas, aku adalah air hidup kata Tuhan kan, datanglah kepadaku. Jadi saya ingin menjadi representasi Tuhan dalam dunia ini. Kalau Tuhan menjadi seperti air hidup bagi orang percaya, saya juga ingin memancarkan Roh Kudus itu buat orang-orang di sekeliling saya. Gitu. Tapi ketika kita berikrar seperti itu, ternyata kita masih egois. Gitu. Ternyata kita masih sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Kita masih memikirkan hidup kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan orang lain. Bahkan mungkin kadang-kadang Tuhan berbicara pada kita gitu ya. Berkatilah orang itu loh, berkati orang itu. Dan kita menutup mata, menutup telinga. Jangan wes. Lumayan nih, misalnya kita, orang tuh kayaknya kelaparan, belikan roti dong. Aduh, roti lumayan, kamu roti paling murah 4.000 misalnya gitu ya. Uang saya di dompet cuma tinggal 20.000, waduh. Gak usah wes. Ya kan? Itu adalah egoisme, egosentris. Dan kalau kita tetap melakukan itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia rohani. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau di gereja ini misalnya, di komunitas kita ini, setiap orang membuang egoismenya, dan semua orang tuh saling memperhatikan, luar biasa loh.
Ada orang-orang yang mungkin berkata gini, wah saya memperhatikan orang terus tapi saya tidak pernah diperhatikan, mungkin gitu ya. Tetapi bayangkan ketika satu komunitas itu semua saling memperhatikan, tidak ada namanya egoisme, egosentris. Itu luar biasa loh, ya kan? Seorang yang memberikan sesuatu pada orang lain, tapi meskipun dia tidak mengharapkan ya, tapi dia suatu saat dia akan mendapatkan sesuatu juga dari orang lain. Itu luar biasa kan? Itu adalah suatu komunitas yang saling melengkapi, saling membangun. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, hambatan orang percaya menjadi manusia rohani itu adalah egosentris atau egoisme. Dan di ayat 5 tadi dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat egosentris bisa jadi mereka rajin beribadah gitu. Mereka menjalankan ibadah mereka. Mungkin doanya itu ngalang-ngalai pendoa syafaat ya gitu kan. Pagi sudah doa, pagi-pagi. Kemudian nanti siang menyempatkan waktu lagi di tengah-tengah kerja mungkin menyempatkan waktu untuk berdoa gitu. Malam hari saat teduh lagi 2 jam. Wih, ibadahnya itu luar biasa lah. Kalau orang lihat, wih orang ini benar-benar rohani. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ketika mereka membiarkan egosentris atau keegoisan itu dalam hidup mereka, berarti mereka sedang mengingkari kekuatannya. Dan ini mungkin menjadi PR buat kita semua ya. Malam hari ini coba kita renungkan gitu kan. Dalam hari ke depan kita renungkan, apakah hidupku ini masih egosentris ya? Gitu. Kita gak perlu menunjuk orang lain lah. Tidak perlu menunjuk orang lain. Oh si A itu egois si A itu. Dia gak pernah ngasih apa-apa gitu. Kita gak perlu menunjuk orang lain, gak perlu. Kita tunjuk diri kita sendiri. Saya masih egois gak ya? Gitu. Selama ini saya masih gak peduli dengan orang gak ya? Gitu. Kita tunjuk diri kita sendiri. Kita mau lihat diri kita, bukan lihat orang lain lagi. Amin Bapak Ibu. Dengan begitu kita bisa berubah. Dan ini adalah hambatan yang ketiga untuk orang percaya bisa menjadi manusia rohani. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjang ini, tetapi saya berharap bahwa malam hari ini kita belajar gitu. Ternyata untuk orang percaya itu menjadi manusia rohani itu ada hambatan-hambatan. Memang kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu. Ciri-cirinya manusia rohani seperti ini, ya kan, disampaikan oleh Pak Pangeran. Kemudian Pak Gembala juga menyampaikan bagaimana menjadi manusia rohani. Manusia rohani itu seperti apa? Bagaimana kita harus berjuang untuk itu. Tapi mari kita juga waspada terhadap hambatan-hambatan yang bisa menghalangi kita menjadi manusia rohani ini. Amin. Oke, saya undang WL Singkan maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Mahkota Kehidupan. Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk kita menjadi manusia rohani, itu ada hambatan-hambatan yang harus kita waspadai. Untuk kita bisa mengejar pengenalan akan Tuhan, untuk kita bisa semakin dilayakkan menjadi mempelainya, dan untuk kita bisa semakin disempurnakan seperti Bapa, kita harus menyingkirkan hambatan-hambatan dalam hidup kita. Kita belajar, kita diingatkan lagi malam hari ini bahwa kekhawatiran hidup kita itu tidak boleh menguasai kita. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang khawatir, sedang ada pergumulan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari saat ini kita katakan, kekhawatiran tidak lagi menguasai hidupku. Tetapi Tuhan, Roh Kudus yang akan menguasai hidupku. Amen. Dan aku akan maju bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, kita tidak boleh lagi mudah terpengaruh. Kita ambil teladan Paulus. Aku berlari-lari mengejar panggilan itu sampai aku mendapatkannya. Jangan mudah terpengaruh dengan apapun orang-orang yang berkata di sekitar kita, Bapak Ibu. Tetapi mari kita terus berlari-lari mengejar panggilan Tuhan itu. Dan yang ketiga, mari kita tanggalkan keegoisan dalam hidup kita. Kita tanggalkan egosentrisme dalam hidup kita. Jangan lagi kita menunjuk orang lain, jangan lagi kita melihat orang lain, tetapi lihat dalam hidup kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang memberkati orang lain? Apakah kita sudah menjadi orang yang memikirkan orang lain? Ketika kita menyingkirkan setiap penghambat ini, maka kita bisa menjadi manusia rohani yang sepenuhnya. Mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi manusia rohani. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami terima firman-Mu Tuhan, dan kami mau taruh di dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu, dan kami bisa mencapai mahkota kehidupan kami Tuhan di saat kami pulang nanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara dalam hidup kami, Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman yang kita dengar tidak hanya kita dengar saja, tapi kita tanam dalam hati kita, dan terlebih lagi kita menjadi pelaku firman yang hidup. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan taburan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu bisa memberikan taburan di nomor rekening yang ada di layar yang tertera. Dan biarlah setiap taburan yang Bapak Ibu berikan semuanya hanya dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah doa malam hari ini. Melayani, Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
bukan Tuhan, bukan saja pilih kau, dia panggil kau jadi harta kesayangannya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat tangan bersama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk anugerah yang besar yang kami terima. Terima kasih buat kesempatan, kehormatan kami boleh melayani Engkau, Raja segala Raja. Amin. Bahkan terima kasih Tuhan, kami dulu orang-orang yang terbuang di hadapan-Mu. Kami dulu budaknya dosa. Tapi kami tahu malam hari ini Kau jadikan kami manusia yang baru. Budak kebenaran, budak-Mu sendiri ya Tuhan. Malam ini hamba berdoa Tuhan, kiranya firman ini boleh dimengerti oleh setiap orang yang boleh Tuhan menonton live streaming pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, biarlah Tuhan segala egoisme kami boleh tanggalkan. Kami mau hidup seperti Tuhan Engkau hidup. Kami hidup seperti Tuhan, murid-murid yang mula-mula, jemaat mula-mula. Saling memperhatikan, saling Tuhan, boleh saling Tuhan Bapa menguatkan satu sama yang lainnya. Kami tidak mau khawatir lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Sebab kami tahu ada upah yang Kau sediakan buat setiap kami. Amin. Malam hari berkati setiap rumah-rumah yang malam hari ini mendengar secara live streaming ini Tuhan. Biar Bapa hati mereka Tuhan jamah kembali. Di saat situasi sulit seperti ini Tuhan, biar Kau dapati kami sebagai hamba yang berkenan kepada-Mu. Bapak, kami tahu dunia hari ini sedang digoncang. Tapi kami percaya kebenaran-Mu Tuhan. Engkau sudah memurnikan gereja-Mu sendiri. Kami juga berdoa buat gereja tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati gereja ini Tuhan. Harta kain bangsa-bangsa Kau kirimkan ke gereja ini. Hamba berdoa buat tempat ini Tuhan yang kontrakannya. Bapak, kami percaya, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Amin. Kami percaya berkat Tuhan itu Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap gereja-Mu. Buat kami juga Tuhan. Kami berdoa malam hari itu Tuhan Yesus. Hamba berdoa biar Tuhan Kau juga berkati setiap Tuhan anak-anak-Mu pada malam hari ini. Ubah hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus ketika kami memberikan untuk Engkau. Kami percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami berdoa malam ini. Angkat tangan kami bersama-sama malam hari Bapak Ibu Saudara. Pulanglah ke rumahmu dan biar berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah di bagianmu sekalian. Amin. Diberkatilah suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tua, kedua murid tuamu, bahkan orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatanmu. Amin. Diberkatilah oleh Tuhan hari ini pekerjaanmu. Amin. Apapun yang dijumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan Amin. beruntung. Dan biar hari ini juga Tuhan menjaga keluar masukmu. Dan biar sekarang terimalah kasih dan damai Tuhan dan Yesus Kristus yang melampaui segala akal. Memberi dalam hati dan pikiran kita semuanya. Sehingga di saat sulit seperti ini, kita punya pengharapan yang tak tergoncangkan dalam Engkau ya Tuhan. Dan biar hari ini kami terima tuntunan
Pemeliharaan Roh Kudus akan menyertai semuanya. Mulai malam hari ini sampai merata Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.